Pemirsa, kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo awal Juli 2022 lalu membuat para petinggi Polri repot. Ada dugaan peristiwa ini bukan kasus kriminal biasa. Banyak yang menyebut ada konspirasi besar di balik semua itu. Seperti apa perjalanan kasusnya? Berikut liputannya. Kalau keterangan yang sebelumnya boleh dikatakan keterangan palsu, keterangan omong kosong tidak benar. Dia merasa ditumbalkan, dijadikan kambing hitam. Irjen Pol FS diduga melakukan pelanggaran terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo terus menjadi perhatian publik. Peristiwa ini pun membuat petinggi Korps Bayangkara kerepotan. Inspektorat Khusus Polri sedikitnya telah memeriksa 25 anggotanya terkait kasus ini. Mereka dianggap tidak profesional dalam menangani kasus kematian Brigadir J, termasuk Irjen Pol Verdi Sambo. Sambo pun dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri Kamis 4 Agustus 2022. Hari ini saya hadir memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Bareskrim Polri. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Selanjutnya saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma. Dua ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Seperti Pak Kapolri sampaikan, terjadi misalnya
pengambilan CCTV, dan lain sebagainya. Ini nanti rekan-rekan, saya tidak mau menyampaikan terlalu terburu-buru. Saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya. Ya, oleh karenanya, pada malam hari ini, yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimopolri. Bukan hanya pelanggaran etik, menurut Menko Polhukam Mahfud MD, Ferdi Sambo juga bisa saja dikenakan pelanggaran pidana dalam hal pencopotan CCTV. Dalam kasus ini, Barada Richard Eliezer atau Baradae telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini. Selain Baradae, Polri juga telah menetapkan Brigadir Ricky Rizal sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Brigadir Ricky Rizal merupakan ajudan dari istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Ia ditahan sejak Minggu 7 Agustus 2022 kemarin dan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Mendadak Barada Richard Eliezer atau Baradae yang menjadi tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Saat melakukan aksinya, Baradae dikatakan berada dalam tekanan dan kesaksian yang telah diungkapkannya ternyata palsu. Kalau keterangan yang sebelumnya boleh dikatakan keterangan palsu, keterangan omong kosong tidak benar. Dia merasa ditumbalkan, dijadikan kambing hitam. Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran ya terkait menyangkut masalah ketidakprofesional di dalam olah TKP. Institusi kepolisian sedang diuji soal keprofesionalannya dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Publik menunggu siapa lagi yang akan dijadikan sebagai tersangka selain Barada Richard Eliezer dan Brigadir Ricky Rizal. Apakah akan menyasar ke sejumlah perwira di Korps Bayangkara ini? Sedikit demi sedikit, sepertinya aktor di balik tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J akan terkuak. Seiring berjalannya waktu, Baradae akhirnya mengajukan diri sebagai justice kolaborator atau orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan sebuah tindak pidana. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Baradae yang baru, Deolipa Yumara, pada akhir pekan kemarin. Nah, kemarin itu dia berbicara secara tulus dalam proses kita berkomunikasi secara intens, artinya wawancara maupun ngobrol, dan dia sepakat menceritakan semuanya apa yang terjadi, yang dia tahu, dia lihat, dia dengar, dan yang dia lakukan. Bahkan Deolipa mengungkapkan kalau keterangan Baradae sebelumnya tidak benar dan di bawah tekanan. Kalau keterangan yang sebelumnya boleh dikatakan keterangan palsu, keterangan omong kosong tidak benar. Dia berada di dalam tekanan oleh masa lalu. Ya, tentunya perintah supaya ikutilah skenario yang ada ini supaya nanti kamu aman. Kemudian yang namanya kami pimpinan, ya kamu laksanakanlah perintah dari kami, dan begitu.
Dia harus bicara apa, dia harus bikin cerita apa, dia harus bertindak apa kan. Ada tekanan, ada perintah dari orang-orang ya yang memang upayanya adalah untuk membuat kasus ini jadi kabur atau malah membuat dia menjadi kambing hitam. Nah, dia kemarin-kemarin yang ngikutin itu aja. Tapi kemudian setelah dia sadar, mulai merenung, mulai percaya diri, mulai pasrah sama Tuhan, ya dia berubah. Lalu benarkah Baradae dijadikan tumbal dalam kasus ini? Dia merasa ditumbalkan. Ketika kemarin dia baru sadar, kayaknya saya ditumbalkan. Dijadikan kambing hitam. Bukan kambing putih ya, kambing hitam. Kejahatan itu selalu akan terbuka, kejahatan itu. Hukum akan mencari jalannya sendiri, kemudian kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Di awal peristiwa ini mencuat, Barada Richard Eliezer atau Baradae dikatakan terlibat baku tembak dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Peristiwa ini terjadi di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Saat itu disebutkan Brigadir J tewas diterjang timah panas Baradae. Ada ketidakwajaran dalam kematian Brigadir J. Kasus ini pun kontan menjadi perhatian publik, termasuk Presiden Joko Widodo. Ditemukanlah ada beberapa sayatan, kemudian ada beberapa luka tembak, kemudian ada beberapa luka memar, kemudian ada pergeseran rahang, kemudian ada luka di bahu, ada luka sayatan di kaki, ada luka di telinga, kemudian ada luka sayatan di belakang, kemudian ada luka di jari-jari, kemudian ada membiru di perut kanan kiri atau dapat di tulang rusuk dan sebagainya, kemudian ada luka menganga di sini. Lama dinanti, istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati akhirnya muncul ke hadapan publik. Sambil menahan tangis, Putri sempat mengungkapkan perasaan sayangnya kepada sang suami. Kalau keterangan yang sebelumnya boleh dikatakan keterangan palsu, keterangan omong kosong tidak benar. Dia merasa ditumbalkan, dijadikan kambing hitam. Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran ya terkait menyangkut masalah ketidakprofesional di dalam olah TKP. Irjen Pol Verdi Sambo, Sabtu 6 Agustus 2022 kemarin, dijemput dan dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok. Selama 30 hari ke depan, Verdi Sambo akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Selain Verdi Sambo, 4 perwira lainnya juga ikut dikirim ke markas pasukan elit Polri tersebut. Setelah lama dinanti, Minggu 7 Agustus 2022 malam, istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati akhirnya muncul. Bersama kuasa hukumnya, ia mendatangi Makobrimob Kelapa II Depok. Saat itu, Putri hendak mengantar pakaian untuk sang suami. Hari ini datang ke Makobrimob untuk membawa pakaian kepada Pak FS dan membesuk beliau. Tapi hari ini belum sempat ketemu, belum diberikan izin. Mudah-mudahan besok atau hari-hari berikutnya bisa diberikan izin. Ibu PC ini saya tadi konsultasi dengan psikolog klinis, meminta agar Ibu PC dapat membesuk atau bertemu dengan Pak FS. Ibu PC ini saya
Alhamdulillah hari ini bersyukur tadi diberikan izin oleh psikolog klinis, Ibu BC tegar dan kuat untuk menjalani masa sulit ini. Dan hari ini kita berusaha untuk bertemu Pak FS, tapi belum diberikan izin. Mudah-mudahan besok bisa ketemu. Semoga dapat diberikan izin biar bagaimanapun keluarga maupun penasihat hukum bisa bertemu dengan Pak FS. Pada saat bersamaan, istri Ferdi Sambo sempat menyampaikan perasaan cintanya kepada sang suami. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir J sepertinya melibatkan banyak pihak di internal kepolisian. Karenanya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengambil keputusan tegas dengan mencopot sejumlah perwira tinggi dan menengah dari jabatannya. Malam hari ini saya akan keluarkan TR khusus untuk memutasi, dan tentunya harapan saya proses penanganan tindak pidana terkait dengan meninggalnya Brigadir Joshua ke depan akan berjalan dengan baik, dan saya yakin tim sus akan bekerja keras dan kemudian menjelaskan kepada masyarakat dan membuat terang tentang peristiwa yang terjadi. Dan saat ini sedang berproses, kemungkinan juga akan berkembang ke nama-nama lain atau ke pangkat-pangkat lain. Dan tentunya apabila ditemukan adanya proses pidana, kita juga akan memproses pidana yang dimaksud. Selain Irjen Pol Ferdi Sambo yang dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri, beberapa perwira lain, di antaranya Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang dicopot dari jabatannya sebagai Karo Paminal Div Propam Polri, Brigjen Beni dicopot dari jabatannya sebagai Karo Provos Div Propam Polri, Kombes Pol Denny Setia Nugraha Nasution dicopot dari jabatannya sebagai Sestro Paminal Div Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria dicopot dari jabatannya sebagai Kadan A Ropaminal Div Propam Polri, AKBP Arif Rahman Arifin dicopot dari jabatannya sebagai Wakadan B Ropaminal Div Propam Polri, AKBP Ridwan Reki Nelison Soplanit yang dicopot dari jabatannya sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan AKP Rifaisal Samuel yang dicopot dari jabatannya sebagai Kanit 1 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Kini mereka semua ditempatkan sebagai perwira pelayan markas atau Yanma. Barada Richard Eliezer, menurut kuasa hukumnya, ia akan menguak bagaimana sebenarnya peristiwa tewasnya Brigadir J terjadi. Semoga ini menjadi titik awal terungkapnya kebenaran. Keprofesionalan Polri diuji dalam kasus ini. Benarkah ada konspirasi di balik tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat? Semua waktu yang akan menjawab. Demikian menyikap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.